Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kemudian kita cek dulu teman-temannya. Coba lihat sebelah kanan dan sebelah kiri. Apakah ada yang tidak sekolah? Coba lihat. Masuk semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat ya, supaya selalu sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya. Ada yang tahu nggak gaya itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Kalau belum, ibu coba jelaskan, kalian dengarkan ya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda, dan gaya dapat mempengaruhi benda dan gerak benda. Misalnya kalian disuruh orang tua kalian untuk memindahkan meja dari kanan ke kiri. Apa yang kalian lakukan? Mendorongnya atau menariknya. Betul itu. Maka tarikan atau dorongan itu disebutlah sebuah gaya. Gaya pun dapat berpengaruh terhadap benda, seperti mengubah bentuk benda. Misalnya seperti kalian mempunyai kaleng minuman kosong, kemudian kalian injak oleh kaki, maka kaleng itu akan, ya betul, gepeng. Maka itu adalah gaya mengubah bentuk benda. Dan yang selanjutnya ada gaya mempengaruhi benda diam. Yang asalnya kan ada tuh bola yang asalnya diam, kemudian kalian tendang, maka benda tersebut atau bola tersebut menjadi menggelinding atau maju. Kemudian ada gaya mempengaruhi benda bergerak. Misalnya seperti tadi, bola tadi kan menggelinding, kemudian kalian tangkap atau kalian hentikan, maka bola tersebut akan menjadi diam. Pintar sekali anak-anak. Dan gaya pun ada macam-macamnya loh, enggak cuma satu. Yang pertama ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek akan menghambat gerak benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya geseknya semakin besar. Gerakan benda semakin terhambat jika gaya geseknya besar. Pada permukaan yang licin, gaya gesek yang dihasilkan kecil sehingga benda lebih mudah bergerak. Misalnya seperti kalian berjalan di dalam rumah dan di luar rumah. Ketika kalian berjalan di dalam rumah, biasanya kan rumah suka pakai keramik kan. Nah, keramik licin. Nah, jadi kalau kalian berjalan di dalam rumah, maka gaya gesek yang ditimbulkan itu sedikit. Kemudian bila kalian jalan di luar rumah, biasanya di luar rumah tuh aspal kan ya, nggak ada yang di luar rumah pakai keramik kan, yang di jalannya gitu. Nah, maka yang ditimbulkan dari gerakan gesek tersebut besar. Kemudian ada gaya gravitasi. Mengapa ya semua benda yang dilempar ke atas selalu jatuh lagi ke bawah? Coba kalian lemparkan sebuah bola ke atas tapi jatuh lagi ke bawah. Mengapa coba? Benda-benda tersebut jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Misalnya kalian melemparkan bola ke atas, kemudian jatuh lagi ke bawah. Ataupun ada yang tahu nggak terjun payung, yang naik pesawat terus orangnya tuh turun dari pesawat. Nah, kan itu jatuh ke bawah, nggak terbang kan. Nah, itu dinamakan gaya gravitasi. Kemudian ada gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut magnetis. Adapun benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet namanya non-magnetis. Seperti
seperti ada magnet, terus ada paku. Nah, magnet itu bisa menarik paku karena ada gaya magnetnya. Kemudian yang selanjutnya ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Kita memanfaatkan gaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti saat kita menulis. Kalau menulis, nah kita mengeluarkan gaya otot. Kalau nggak pakai gaya otot, gimana nulisnya ya? Bisa lesu jadinya. Kemudian saat kita berjalan, menggunakan gaya otot pada kaki, betul, pinter anak-anak. Terakhir ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik pun mempunyai dua muatan, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Benda yang bermuatan listrik sejenis, misalnya nih, muatan positif dan muatan positif bila berdekatan akan saling tolak menolak, maka tidak akan nyambung gitu. Tapi bila bermuatan positif dan bermuatan negatif didekatkan, maka mereka akan tarik menarik. Gaya itu disebut gaya listrik. Sekarang kalian bentuk 4 kelompok yang terdiri dari 6. Coba kalian pilih temannya untuk menjadi kelompok ya. Kemudian kalian praktekkan atau sebutkan contoh dari sebuah gaya. Satu aja atau dua boleh, dari gaya listrik atau gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, bebas. Pilih saja. Terus kalian contohkan di depan kelas ya. Sekali anak-anak semua sudah bisa mencontohkan beberapa contoh dari gaya. Nah, sekarang ibu mempunyai beberapa soal untuk kalian isi di rumah. Nanti dikerjakan dan besok dikumpulkan ya. Maka dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda, dan gaya dapat mempengaruhi bentuk dan gerak benda. Dan macam-macam gaya ada 5. Gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya otot. Anak-anak sudah paham semuanya tentang gaya? Alhamdulillah. Jangan lupa ya, tugasnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Oke? Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.